Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2021 adalah tahun investasi. Investasi adalah jalan keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemik virus corona. Ajakan berinvestasi inilah yang didengungkan Provinsi Kepulauan Riau dengan menyiapkan kawasan Free Trade Zone. Salah satu tujuan investasi primadona di Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang, menyusul penyatuan kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. PP ini mengatur kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengelolaan Kawasan. Ya, kawasan BBK, Batam, Bintan, dan Karimun dengan ibu kota di Tanjung Pinang merupakan satu kawasan andalan kita di dalam meraih investasi. Pasca pandemi COVID-19 ini, kami sangat yakin kawasan ini sangat strategis sekali dengan berbagai nilai tambah yang dari sisi daya investasi akan sangat bagus sekali. Kota Tanjung Pinang sendiri ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Badan Pengelolaan Tanjung Pinang melalui kepalanya Ihsan Fansuri menyatakan siap menyambut kebijakan pengintegrasian kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Pengintegrasian ini dipandang sebagai hal yang menguntungkan dan sangat positif untuk perkembangan kawasan dan badan pengelolaan kawasan yang ada di wilayah Kepulauan Riau, termasuk BP Tanjung Pinang. Ketersediaan lahan untuk Tanjung Pinang ini saya garanti ini sangat ready ya. Contoh ini sekarang kita berdiri di wilayah Senggarang ini, kita bisa lihat di sini. Ini lahannya masih seperti ini, givennya masih kosong, kemudian masih menanti nih investor yang akan berinvestasi di sini sesuai dengan master plan yang kita buat gitu ya. Saya yakin juga ketika nanti pengurusan lahan segala macamnya itu, saya jamin itu juga nggak akan susah gitu ya. Artinya investor nggak akan terkendala di masalah lahan. Salah satu nilai tambah di Tanjung Pinang adalah sudah tersusunnya rencana detail tata ruang kota interaktif dalam sistem Gistaru sehingga lebih pasti dari sisi hukum dan transparan. Luas wilayah Free Trade Zone Tanjung Pinang adalah 2.633 hektar, yaitu dengan luas Dompak 1.300 hektar dan luas Senggarang 1.333 hektar. BP Tanjung Pinang pun kini telah berbenah menyesuaikan peraturan baru yang akan segera berlaku. Salah satunya adalah perbaikan kualitas pelayanan dan sumber daya manusianya sehingga bisa mengakomodasi apa yang diamanatkan oleh PP 41 tahun 2021. Pelatihan SDM kerap dilakukan guna meningkatkan kapasitas. Karena nantinya semua kewenangan perizinan dalam kawasan pengelolaan BP yang dulu ada di level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota akan disatukan di tingkat Badan Pengelolaan Kawasan. Ini bentuk nyata dari deregulasi dan reformasi di bidang perizinan agar para investor lebih mudah dalam mengurus izin dengan pola one-stop service. Badan Pengusahaan Tanjung Pinang memiliki master plan yang sudah menyesuaikan dengan tata kota Tanjung Pinang. Di Senggarang misalnya, kawasan ini menjadi kawasan travel, wisata, jasa yang lengkap dengan pusat perbelanjaan, taman bermain, serta pastinya rumah atau resident village bagi kaum senior berusia 60 tahun ke atas. Semua fasilitas ini sudah standar internasional. Bahkan pelabuhan penumpang yang langsung menghubungkan Singapura dan Malaysia juga sudah disiapkan, sehingga cukup dalam waktu perjalanan laut 1 atau 2 jam sudah tiba di Tanjung Pinang dari negeri jiran. Ketika ditetapkan sebagai wilayah Free Trade Zone, kami juga berusaha menyusun master plan gitu ya, karena memang sesuai amanat PP 47 tahun 2007 itu master plan, bahwa Dompak itu ditetapkan sebagai kawasan industri manufaktur. Kemudian untuk Senggarang di tempat kita berdiri sekarang ini adalah CBD, Central Business District. Artinya yang bersifat jasa, lebih banyak ke industri yang bersifat jasa. Nah, dengan dua arahan utama dari pemerintah pusat ini, kami berusaha menyusun master plan. Nah, kami sudah punya master plan yang sudah disinkronkan juga dengan peraturan daerah, rencana detail tata ruang Kota Tanjung Pinang, yang pasti akan sinkron dengan RT/RW Kota Tanjung Pinang, Provinsi, dan RT/RW nasional. Sementara kawasan Dompak terbagi atas beberapa lokasi industrial untuk manufaktur, perdagangan hingga pelabuhan, lengkap dengan pendukungnya. Pelabuhan Tanjung Moco akan menjadi penghubung transportasi perdagangan laut.
Saat ini sedang diupayakan proses transisi kegiatan bongkar muat barang dari pelabuhan lama yang berada di luar kawasan Free Trade Zone seperti Pelabuhan Sri Payung Batu Anam yang sudah jenuh ke Pelabuhan Mocho. Prioritas program yang segera dituntaskan dalam waktu dekat adalah masalah ketersediaan lahan. BP Tanjung Pinang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional sedang menginventarisasi legalitas lahan dan dalam beberapa bulan ke depan diharapkan sudah ada hasil yang maksimal. Hal lain yang juga menjadi perhatian utama BP Tanjung Pinang adalah ketersediaan sarana jalan. BP Tanjung Pinang sekarang kita nyatakan siap untuk menerima investor yang akan datang ke kita, terutama dalam rangka percepatan ekonomi dalam masa pandemik ini. Kita akan mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, karena kita di sini adalah KSN, kawasan tradisional, yang memang merupakan garda terdepan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai investasi yang ada di kawasan kami ini. Jadi silakan datang, kami tunggu di sini, kita buktikan apa yang menjadi omongan saya tadi. Dalam beberapa tahun terakhir sudah terbangun jalan sepanjang 30 km di dalam kawasan Free Trade Zone. Semua fasilitas ini pastinya akan membuat investor memiliki keyakinan untuk berinvestasi di BP Tanjung Pinang. Mari kita dorong investasi di Tanjung Pinang khususnya dan kawasan BBK secara umum untuk mendukung perekonomian nasional kita. Ayo berinvestasi di FTZ BBK.